Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Review Drakor. Cerita dimulai saat Dayang Jo dan Dayang lainnya disiksa agar mengaku. Tuan Jusasok yang memimpin penyiksaan berteriak agar semua orang mengaku siapa yang memasukkan racun dalam makanan yang akan dimakan Yang Mulia Raja. Dayang istana menyangkal kalau dia yang memasukkannya. Menteri Jo menunjuk Dayang Jo, lalu, "Apa kau yang melakukannya?" Dayang Jo menyangkal, "Itu mustahil, Tuan. Saya hanya memastikan bahwa makanan itu disiapkan dengan benar. Saya tidak melakukan apapun." Menteri Jo marah dan memerintahkan penyiksaan yang lebih keras lagi. Ratu Inhyun mondar-mandir di kediamannya. Dia memikirkan kata-kata ayahnya bahwa sepertinya ini adalah rencana Hibin. Ibu Suri diperiksa oleh tabib istana. Ia mengeluh kepalanya sakit dan tidak sembuh. Tabib istana meminta maaf. Ini karena sakit asma Ibu Suri sangat parah, ditambah lagi berbagai komplikasi. Ibu Suri mengeluh bagaimana kalau ia tidak bisa melihat garis keturunan raja berikutnya. Tabib menenangkan Ibu Suri dan berkata kalau Hibin memiliki tubuh yang sehat, dia pasti bisa melanjutkan garis keturunan raja. Tabib mengatakan kalau Hibin tahu soal kondisi ratu yang infertil, jadi ia pasti berusaha untuk segera memberikan keturunan. Ibu Suri terkejut. Hibin tahu kalau ratu infertil, bagaimana dia bisa tahu? Tabib istana ketakutan. Ibu Suri segera menemui Okjung. Saat itu Okjung sedang menyulam. Ibu Suri marah dan membanting sulaman Okjung. Okjung pun terkejut. "Apa maksud Yang Mulia?" Ibu Suri mengatakan, "Kau sudah mengetahui soal infertilitas ratu, dan kau tidak ingin menggantikan ratu dan duduk di posisi ratu. Lalu apa itu?" Okjung pura-pura terkejut. "Apa ini? Yang Mulia Ratu infertil?" Ibu Suri tidak percaya. "Kau pura-pura tidak tahu soal hal ini. Kau pikir aku tidak tahu? Kalau kau mengetahuinya, aku akan mengatakan semuanya kepada raja." Ibu Suri berjalan pergi, tapi Okjung mengingatkannya, "Yang Mulia, tentu saja tidak masalah jika Anda mengatakan ini kepada raja. Tapi kalau Anda melakukannya, saya akan semakin cemas tentang ratu. Apapun masalahnya, semua orang akan tahu kalau ratu infertil. Apa itu akan benar-benar menguntungkan ratu? Ratu juga mungkin takut Yang Mulia Raja dan para menteri mengetahui masalah ini." Ibu Suri berkata, "Kau mencoba menggantikan ratu yang bijaksana karena kau didukung oleh raja. Baiklah, kita lihat saja pihak mana yang dipilih oleh Yang Mulia Raja pada akhirnya nanti." Ibu Suri berjalan pergi dengan marah. Sukjong kembali ke kamarnya dan merenung. Ia sepertinya mulai mengerti kalau ini perbuatan Okjung. Sukjong ingat saat Okjung memeluknya dengan erat dan berkata ia akan melakukan kekacauan, dan Okjung berharap raja akan mengerti kalau ini semua dilakukan karena ia mencintai raja. Sukjong menghela nafas. Ia pusing sekali. Apa aku benar-benar tidak bisa mempercayai siapapun? Malamnya Ibu Suri minum obat, dibantu Dayang Hong. Ibu Suri tidak bisa meminum obatnya sampai habis karena ia sangat kesakitan. Dadanya sakit sekali. Ibu Suri mengatur nafas dan berkata, ia harus menyelesaikan ini. Kalau tidak, ia tidak akan bisa menutup matanya dengan tenang. Ibu Suri ingin menyelamatkan ratu dan ia harus membuat keputusan ini. Jusasok masih meneruskan penyiksaannya. Akhirnya Dayang istana tidak tahan dan mengaku.
Dayang Jo bingung, apa yang akan kau aku? Dayang istana itu berkata, mereka akan tetap disiksa sampai mengaku. Jo Sasok tanya, apa yang akan kau akui? Dayang istana berkata, akan mengatakan siapa yang menyuruhnya memasukkan racun. Ok Jung terkejut saat mendengar ada dayang yang akhirnya akan mengaku. Siyong berkata, semua orang dipanggil ke lapangan penyiksaan. Ok Jung akhirnya pergi dan bertemu Ratu. Ratu jelas marah melihat Ok Jung, tetapi ia menahan dirinya. Keduanya bertemu raja. Raja menatap dingin mereka. Jo Sasok meminta dayang itu berbicara. Dayang itu kebingungan dan tidak bisa bicara. Tiba-tiba terdengar suara Ibu Suri. Saya yang melakukannya. Raja dan semua orang yang hadir terkejut. Ibu Suri datang di papah Dayang Hong. Saya yang mencoba membunuh Hibin. Sukjong terkejut mendengar ini. Bahkan Ok Jung juga terkejut, tetapi ia mengerti kalau ini adalah cara Ibu Suri melindungi Ratu. Ratu menangis mendengarnya. Ibu Suri batuk-batuk dan tanya apa yang akan dilakukan Raja. Raja hanya menahan tangisnya. Ibu Suri berkata dialah pelakunya. Dia berpikir kalau anak raja tidak seharusnya dilahirkan dari tubuh rendahan itu. Itu sebabnya saya meminumkan obat infertil untuknya, membuatnya jatuh dari kuda, dan kali ini saya menyuruh mereka melakukan itu. Sebelumnya, Ibu Suri sudah menemui dayang itu di penjara dan meminta dayang itu mengaku kalau Ibu Surilah yang menyuruhnya. Dayang itu pun menangis dan berkata kalau orang yang memerintahnya adalah Ibu Suri. Semua orang tidak percaya mendengarnya. Ibu Suri menangis. Benar, memang aku pelakunya. Ok Jung jadi kebingungan. Raja menangis dan tidak mempercayainya. Lalu Ibu Suri batuk-batuk dan muntah darah. Ia terjatuh ke tanah. Raja panik dan berteriak untuk memanggil tabib istana. Raja gemetaran antara sedih dan marah. Ibu Suri terbaring di kamarnya dengan kondisi kritis. Raja dan Ratu Inhyun duduk di sampingnya. Ibu Suri menggapai ke arah raja. Putraku, ini bukan salah Ratu. Ini semua salah saya. Berjanjilah bahwa Anda akan menjaga Ratu. Ini perbuatan Hibin, tapi tidak ada bukti. Saya mohon, lindungilah Ratu dan jadilah raja yang bijaksana. Sukjong menangis. Ibu Suri menghembuskan nafas terakhirnya. Sukjong dan semua staf menangis. Sukjong duduk di depan dan mengingat kata-kata terakhir ibunya bahwa semua ini adalah perbuatan Hibin, tetapi tidak ada bukti. Ok Jung berjalan masuk dan menyapanya pelan. Sukjong tidak menjawab atau menanggapinya. Ok Jung menahan tangisnya. Ia membungkuk dan jalan keluar. Ratu masuk dan duduk di samping raja. Ok Jung melihat keduanya dari luar. Ok Jung jalan bersama para dayangnya dengan wajah murung. Raja melihatnya dari balkon tapi hanya diam saja. Pangeran Dongpyung menemui raja. Ia mendengar raja tidak menemui Hebin akhir-akhir ini. Sukjong berkata, ia terus memikirkan apa yang terjadi akhir-akhir ini. Ia ingin tahu kebenarannya, tetapi ini pertama kalinya ia takut menghadapi kebenaran. Pangeran Dongpyung terkejut. Maksud yang mulia, kebenaran itu mungkin melibatkan Hibin. Akhirnya, ketakutan itu akan membantuku menutupi insiden ini. Ok Jung melihat Sukjong keluar dari kediamannya. Ia memandanginya dengan penuh harap. Raja sempat melirik sekilas, lalu mengalihkan pandangannya seolah ia tidak melihat Ok Jung. Ok Jung pun tertegun dan kecewa. Jisoo bertemu dengan raja.
Hyunmu sempat terkejut melihat Jisoo, tapi Jisoo hanya tersenyum. Jisoo membungkuk dan meminta maaf. Raja hanya tersenyum. Raja bertanya apa Jisoo sudah membuat kemajuan seperti dalam rencana bisnisnya di Joseon. Jisoo menjawab, tentu saja saya sudah dikenalkan kepada Yang Mulia Raja. Pusat dari bisnis di Joseon itu adalah rencana saya, jadi ini adalah awal yang baik. Raja tertawa. Langkah pertama, lalu apa langkah keduanya? Jisoo menjawab, tentu saja membuat kesepakatan dengan Yang Mulia Raja. Ratu In-hyun bermimpi bertemu Ibu Suri. Ibu Suri mengatakan bahwa Okjung adalah reinkarnasi hewan yang dibunuh oleh raja. Ia tidak akan memiliki anak dan hanya akan mencelakai Yang Mulia Raja. Ratu terbangun dan terkejut. Ratu menerima Dayang Hong sebagai dayangnya. Dayang Ju telah dikirim ke pengasingan dan Dayang Hong kehilangan Ibu Suri. Dayang Hong tahu ada yang mengganggu pikiran Ratu. Dia bertanya, "Ada apa Yang Mulia?" Ratu berkata, ia gelisah karena mimpinya semalam. Dayang Hong tanya apa mimpinya, lalu Ratu pun menceritakan semuanya. Dayang Hong berkata agar Ratu mengatakan semuanya kepada Yang Mulia Raja. Ratu mengikuti saran Dayang Hong dan menemui Raja. Sukjong bertanya apa yang ingin dikatakan Ratu. Ratu menceritakan soal mimpinya. Ia bertemu Ibu Suri dan beliau berkata kalau Hibin adalah hewan yang dibunuh oleh Yang Mulia Raja. Dia lahir kembali untuk membalas dendam kepada raja. Dia akan membawa angin beraroma darah dengan bantuan Partai Namin. Hibin juga tidak akan memiliki anak. Jadi lebih baik untuk mengusirnya. Sukjong tidak percaya. Ratu, aku sudah mendengar itu lebih dari cukup waktu ibunda masih hidup. Dan kau mengatakan soal hal itu lagi menggunakan mimpi sebagai alasan. Sukjong berkata, kau pasti sangat membenci Hibin sampai memiliki mimpi seperti itu. Ratu menahan tangisnya dan meminta maaf. Sukjong bermain catur dengan Menteri Min. Menteri Min bercerita soal mimpi istrinya. Istrinya bermimpi kalau tidak ada naga di atas atap ratu, tetapi naga yang besar mendarat di atas atap itu dan berada di lengan ratu saya. Raja tersenyum dan menyindir bahwa ratu dan istri Menteri Min memiliki banyak mimpi. Sukjong berkata kalau Ratu juga mimpi bertemu Ibu Suri dan mengatakan Hibin adalah hewan yang kutembak. Lalu ia ingin membalas dendam dan tidak akan pernah mengandung. Dan sekarang kau berkata Menteri Min mengerti. Ia menekankan bahwa mimpi itu bukan tentang kecemburuan. Sukjong tersenyum. Menteri Min menemui Ratu. Dia mengeluh karena Ratu menceritakan soal mimpinya ke Raja. Ratu heran apa ada yang salah. Menteri Min meminta Ratu tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Raja bisa saja menggunakan ini dan membunuh bahwa ini adalah kecemburuan. Ini bisa digunakan sebagai alasan untuk menurunkan Ratu. Ratu bingung, ia tidak berpikir sejauh itu dan terlalu terburu-buru. Menteri Min berpikir harus melakukan sesuatu untuk mengusir Hibin keluar dari istana. Ia memanfaatkan kerenggangan hubungan raja dan Hibin akhir-akhir ini. Esoknya, rumor beredar bahwa Hibin adalah putri Josasok. Rumor itu sampai ke telinga raja. Raja kesal sekali. Ratu mengunjungi Okjung. Ia punya satu permintaan kepada Okjung. Ratu ingin Okjung meninggalkan istana. Okjung terkejut. Ratu mohon agar Okjung tidak membuat raja berada dalam posisi yang serba salah dan menderita. Okjung marah dan meminta Ratu untuk pergi dulu. Okjung
akan memikirkannya nanti. Setelah ratu pergi, Okjung marah dan membuang semua barang-barangnya. Ia merasa sesak. Siong lari menolongnya. Okjung pun pingsan. Tabib istana dipanggil untuk memeriksa Hibin. Lalu tabib tersenyum. Okjung mengirim pesan kepada raja untuk menemuinya malam ini. Okjung menunggu raja di tempat mereka biasa bertemu. Okjung tampak bahagia. Raja datang, wajahnya tidak segembira biasanya. Okjung membungkuk dan tersenyum manis. Okjung bertanya apa raja ingat janjinya bahwa dia tidak akan pernah melepaskan tangan Okjung. Raja menatap Okjung. Okjung berkata, ia punya hadiah untuk raja. Setelah menerimanya, raja tidak akan pernah bisa melepas tangannya. Raja bertanya, apa itu? Sepertinya saya mengandung lagi, Yang Mulia. Sukjong tertegun. Ia tidak tampak gembira, justru kelihatan resah, lalu berjalan pergi. Okjung kecewa dengan reaksi Sukjong. Sukjong berhenti dan berbalik. Ia merentangkan tangannya dan tersenyum. Okjung tampak lega dan berlari ke arah raja. Okjung pun menangis. Paginya, rombongan raja jalan melewati rombongan pelayan baru. Para pelayan itu membungkuk. Ada seorang pelayan yang melihat ke arah raja. Pelayan itu bahkan semakin menegakkan badannya dan menatap raja. Raja hanya melirik sekilas. Nyonya Yun mengunjungi Okjung. Okjung mengabarkan soal kehamilannya kepada ibunya. Mereka berpelukan dengan bahagia. Okjung menghadap ratu dan berkata kalau ia akan melakukan keinginan ratu. Tetapi ia ingin mengatakan kebenaran di depan para menteri dan menyatakan satu hal. Jika para menteri tetap ingin ia meninggalkan istana setelah Okjung mengatakan itu, maka Okjung akan pergi. Ratu tertegun. Apa kau serius? Okjung menjawab, saya tidak akan berbohong tentang masalah serius. Okjung meminta ratu mengaturnya. Akhirnya, Okjung duduk di depan para menteri. Okjung berkata kalau ia akan menyampaikan kebenaran. Yang pertama, Tuan Josasuk bukanlah ayah saya. Ayah saya adalah mendiang petugas Jangkyum. Ibu saya seperti yang Anda semua ketahui adalah budak di kediaman bangsawan Josasuk. Ini adalah kebenaran yang tidak bisa diubah. Okjung melanjutkan, kedua, saya akan mengatakan kebenaran apa yang dikatakan ratu kepada raja. Okjung adalah hewan yang dibunuh raja dan dia tidak bisa mengandung. Itu tidaklah benar. Menteri Kim berkata itu adalah mimpi yang didapat oleh ratu dan ratu tidak berbohong. Okjung membantahnya. Tidak, sepertinya Yang Mulia Ratu berbohong. Itu karena saya sedang mengandung. Semua orang terkejut. Okjung berdiri. Saya sedang mengandung. Apakah saya harus meninggalkan istana? Kenapa kalian tidak menjawab? Menteri Min tampak syok dan tidak percaya.